Halo, buat teman-teman yang selama ini ngakunya adalah pembelajar ya, orang-orang yang senang banget untuk menambah pengetahuan, kayaknya perlu nyimak video ini ya, karena ternyata ada ujian-ujian dalam berpengetahuan ya. Apa aja ujian-ujiannya, dan kalau kita bisa mengovercome itu, pengetahuan itu malah jadi senjata kebaikan, keberkahan, dan kemanfaatan. Yuk simak video ini ya. Ujian pertama adalah hal yang disebut dengan kekaguman ya teman-teman ya. Ujian pertamanya adalah kekaguman. Kekagumannya maksudnya gimana? Maksudnya dua hal. Yang pertama, tiap kali seseorang itu dapat atau punya pengetahuan, dia akan punya sensasi kagum, amaze gitu ya, takjub. Kenapa? Karena wow, ternyata ada ya kenyataan atau realitas yang seperti itu. Jadi tiap kali kita dapat informasi atau sesuatu yang kemudian, oh ini tuh pengetahuan baru ya. Nah, jadi dapat pengetahuan baru tuh ngasih rasa keterkejutan, rasa luar biasa. Kita jadi kagum bahwa oh ternyata dunia itu berjalan seperti itu ya. Wow gitu. Itu rasa kagum yang kemudian seringkali membuat kita terlena ya. Terlena karena apakah kekaguman terhadap pengetahuan itu bisa berbuah kemanfaatan atau enggak. Jadi kita seringkali jadinya numpuk-numpuk pengetahuan, kagum dan takjub sama pengetahuannya, sampai-sampai bingung dan lupa bahwa pengetahuan itu harus dimanfaatkan dan diwujudkan ya, bukan cuma ditumpuk-tumpuk jadi kekaguman. Nah yang kedua, kekagumannya itu bukan cuma ke si pengetahuannya aja, tapi lama-lama kekagumannya ke diri sendiri. Apalagi orang-orang yang kemudian lambat laun menyadari bahwa oh ternyata gak semua orang mendapatkan privilege dan akses ke pengetahuan ini. Jadinya kagumnya sama siapa? Kagum sama diri sendiri. Wih keren ya, aku bisa tahu hal ini. Nah kayak gitu. Itu ujian pertama. Teman-teman, sekarang masuk ke nomor 2 ya. Ujian keduanya adalah keberhakan ya. Orang-orang yang kemudian merasa mulai berpengetahuan, dia lambat laun, lama-lama juga meningkat rasa keberhakannya. Keberhakan atas apa? Jadi ngerasa berhak atas penilaian, penghakiman. Jadi seolah-olah kita tuh boleh dan malah wajib ya mengoreksi orang lain. Ya jadi gini, orang-orang yang baru punya pengetahuan, merasa punya pengetahuan, jadi dia memiliki rasa keberhakan. Jadi ngerasa berhak untuk menilai, berhak menghakimi, bahkan berhak mengoreksi orang lain. Kalau yang ini mah aku banyak kasus ya. Jadi ada mahasiswa, masih mahasiswa ya, mahasiswa S2 profesi psikologi, tiba-tiba nge-DM ke Instagram lalu bilang kayak gini, "Mas, mohon maaf, saya mahasiswa profesi. Saya lihat postingan Mas tentang psikologi itu kurang tepat bla bla bla." Dan waktu itu dia kayaknya nggak tahu kalau aku juga orang psikologi dan udah S3 gitu ya. Jadi dia tuh mungkin lagi tahu sesuatu tapi belum tuntas dan belum beres bacanya, belum selesai membacanya, keburu pengen berkomentar dan mengomentari apa yang orang lain sampaikan ya. Ya barangkali dia baru sampai ke bab 3, padahal sebetulnya ada koreksian di bab 4, 5, dan 6 ya di dalam hal yang dia baca. Sehingga baru sampai bab 3 aja udah puas, dan kemudian dia ngerasa berhak untuk mengoreksi orang lain. Nah yang lucu juga ada lagi kayak gini. Tiba-tiba ada orang yang kemudian nge-DM juga, nge-direct message, minta postingan saya dihapus, malah dikoreksi. Gara-gara dia baca artikel katanya. Artikel blog di sebuah internet katanya yang bilang A, sementara saya postingnya B. Dan dia sangat meyakini pengetahuan di A itu, sehingga minta saya untuk menghapus B. Padahal A benar, B juga benar, dan A itu tidak menyalahkan B, dan B juga tidak menyalahkan A gitu. Tapi orang ini karena ngerasa berpengetahuan, baru juga baca artikel A, itu ngerasa berhak ya. Nah ini hati-hati teman-teman. Teman-teman yang ngerasa pembelajar, ngerasa orang-orang yang haus akan pengetahuan, hati-hati. Ada ujian itu, ujian keberhakan yang membuat kita ngerasa berhak untuk menilai, ngejudge, menghakimi, bahkan mengoreksi orang lain. Belum tentu ya, nggak segampang itu. Nah sekarang hal terakhir teman-teman, yang kemudian jadi ujian bagi orang-orang yang berpengetahuan, bahkan ini jadi tantangan juga buat orang-orang yang berpengetahuan, adalah terkait dengan kebenaran gitu ya.
seringkali orang-orang yang baru dapat pengetahuan itu merasa yang dia ketahui itu kebenaran sejati ya. Enggak gitu ya. Jadi yang dia ketahui itu seolah-olah final, maka yang lain itu salah. Enggak juga, hati-hati tuh. Nah, jadi seringkali orang yang mendapatkan pengetahuan itu berpuas sama apa yang dia ketahui, dia anggap itu tuh kebenaran gitu ya. Padahal belum tentu, itu baru pengetahuan. Yang makanya nanti gini, habitatnya alamiahnya pengetahuan itu adalah apa? Harus dielaborasi, harus divalidasi, mungkin nanti terasimilasi sama pengetahuan baru gitu ya, terkoreksi juga sama pengetahuan baru. Jadi hati-hati, ada ujian itu teman-teman. Seringkali orang yang dapat pengetahuan itu mengira bahwa apa yang didapat dari pengetahuannya adalah kebenaran. Belum tentu ya. Belum tentu yang kita ketahui itu kebenaran sejati. Maka harus sering rajin memverifikasi, memvalidasi, melakukan triangulasi, karena godaannya lumayan besar ya. Kalau orang-orang udah menganggap pengetahuannya adalah kebenaran, tadi ya, balik lagi ke nomor 2, dia makin kuat tuh keberhakannya untuk menghakimi, untuk ngejudge, untuk ngoreksi ya orang lain. Itu juga bahaya teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan pengetahuan ini teman-teman jadi punya pengetahuan baru terkait dengan ujian-ujian apa yang bisa teman-teman alami kalau teman-teman mengaku atau mengklaim dirinya sebagai pembelajar sejati ya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, chat di kolom komentar. Sampai jumpa di video Zen Permana selanjutnya. Assalamualaikum.